Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuruddin wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Roni Fadli, SEMM, selaku dosen mata kuliah Meteorologi Penelitian. Perkenalkan, nama saya Nur Anjani, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait judul penelitian, yaitu pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap kondisi industri di PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini, likuiditas dan profitabilitas merupakan dua aspek fundamental dalam analisis keuangan yang dapat mempengaruhi kondisi industri perusahaan. Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sedangkan profitabilitas menunjukkan tingkat efisiensi dan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk yang bergerak dalam industri tekstil nonwoven menghadapi tantangan dinamika pasar, persaingan global, dan pengelolaan keuangan internal yang menjadi penentu utama keberlangsungan operasionalnya. Dalam beberapa tahun terakhir, industri tekstil mengalami fluktuasi akibat perubahan kebijakan pemerintah, tren pasar, dan kondisi makroekonomi. Sebagai salah satu pemain di sektor ini, kinerja keuangan PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk menjadi perhatian penting untuk mengidentifikasi pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap kondisi industrinya. Dengan memahami hubungan antara kedua variabel ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengambilan keputusan strategis perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh likuiditas terhadap kondisi industri di PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk. Yang kedua, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap kondisi industri di PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk. Dan yang ketiga, sejauh mana hubungan antara likuiditas dan profitabilitas dalam memengaruhi kondisi industri. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, menganalisis pengaruh likuiditas terhadap kondisi industri di PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk. Yang kedua, menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kondisi industri di PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara likuiditas dan profitabilitas dalam mempengaruhi kondisi industri di PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk. Langsung saja kita lanjut ke teori. Saya akan menjelaskan pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan sebagai alat analisis untuk membandingkan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan dan juga untuk melihat atau mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen perusahaan tersebut dalam satu periode tertentu. Ini menurut para ahli Rohman tahun 2018. Analisis rasio dapat digunakan untuk membimbing investor dan kreditor untuk membuat keputusan atau pertimbangan tentang pencapaian perusahaan dan prospek pada masa datang. Analisis rasio keuangan menggunakan data laporan keuangan yang telah ada sebagai dasar penilaiannya. Jenis-jenis rasio. Rasio ada 4 jenis, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Dalam penelitian ini, saya menggunakan dua rasio, yaitu rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Saya akan menjelaskan terkait rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk dapat memenuhi kewajibannya yang sewaktu-waktu ini, maka perusahaan harus mempunyai alat-alat untuk membayar yang berupa aset-aset lancar yang jumlahnya harus jauh lebih besar daripada kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar berupa kewajiban-kewajiban lancar. Ini menurut para ahli harahap tahun 2009.
Untuk mengukur tingkat likuiditasnya menggunakan di antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada current ratio, yang kedua ada quick ratio, dan yang ketiga ada cash ratio. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencapai keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Ini menurut para ahli Kashmir tahun 2012. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba. Berikut ini adalah beberapa rasio yang termasuk dalam rasio profitabilitas. Yang pertama profit margin, yang kedua gross profit margin, yang ketiga net profit margin, yang keempat return on asset atau ROA, yang kelima return on equity atau ROE, dan yang terakhir itu return on investment atau ROI. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait industri manufaktur. Industri manufaktur adalah sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang-barang konsumen melalui proses pemrosesan, perakitan, atau pembuatan. Ini melibatkan transformasi bahan mentah menjadi barang jadi melalui berbagai tahapan produksi industri. Manufaktur adalah industri yang bergerak pada berbagai macam produk, mulai dari makanan, pakaian, barang elektronik, kendaraan bermotor, hingga peralatan medis. Produk ini akan didistribusikan mulai dari grosir hingga eceran dan terakhir hingga ke konsumen. Oleh karena itu, keberadaan perusahaan manufaktur ini menjadi penting karena mempunyai kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja yang penting. Faktor-faktor pendorong perkembangan industri manufaktur di Indonesia, yang pertama ada kebijakan pemerintah, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada sumber daya alam, dan yang terakhir ada infrastruktur. Tantangan industri di manufaktur, yang pertama ada persaingan global. Persaingan global yang ketat menuntut inovasi terus-menerus dan peningkatan efisiensi produksi. Yang kedua, infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun ada peningkatan infrastruktur, masih diperlukan investasi lebih lanjut dalam transformasi, logistik, dan energi. Yang ketiga, regulasi. Beberapa hambatan regulasi dan birokrasi dapat menghambat pertumbuhan manufacturing industri. Yang keempat, tekstil. Jenis manufacturing industri tekstil memproduksi barang-barang seperti pakaian siap pakai atau kain untuk didistribusikan ke berbagai daerah. Industri ini merupakan industri tertua yang telah ada semenjak abad ke-11. Industri tekstil mengelola serat kayu, kapas, dan bulu binatang untuk dijadikan benang. Lalu selanjutnya ada komunikasi, transportasi, dan elektronik. Jenis manufaktur lainnya menghasilkan alat untuk memperlancar komunikasi, memfasilitasi mobilitas, dan memenuhi kebutuhan audiovisual. Jenis industri ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada minyak, kimia, dan plastik. Berikutnya adalah manufacturing industri yang memproduksi minyak bumi, bahan kimia, dan plastik. Selain pabrik industri, juga membutuhkan pemasok bahan baku yang banyak berasal dari tambang. Industri ini merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia dan sering diekspor ke luar negeri. Lalu selanjutnya ada kayu, kulit, dan kertas. Perusahaan manufaktur lain yang memanfaatkan sumber daya alam negara kita adalah industri kayu, kulit, dan kertas. Bahan utama yang digunakan untuk membuat barang-barang tersebut biasanya berasal dari perkebunan yang ada di Indonesia. Selanjutnya makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman juga merupakan jenis industri manufaktur yang
bahkan di sebagai besar negara. Di Indonesia, industri ini berkembang cukup pesat dan memiliki banyak peminat. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara likuiditas dan profitabilitas dengan kondisi industri. Hubungan antara likuiditas dan profitabilitas dan kondisi industri saling mempengaruhi karena faktor-faktor ini berperan penting dalam kesehatan keuangan dan strategi bisnis perusahaan. Keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas bergantung pada kondisi spesifik industri. Perusahaan harus memahami karakteristik industrinya seperti volatilitas, siklus hidup, dan persaingan untuk merancang strategi keuangan yang optimal. Seringkali pengelolaan yang baik mengharuskan perusahaan menyesuaikan prioritas antara likuiditas dan profitabilitas sesuai dengan dinamika industri dan situasi pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait penelitian terdahulu. Peneliti Rahmawati di tahun 2020 dengan judul Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Pertumbuhan Perusahaan pada Sektor Manufaktur. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan likuiditas dan profitabilitas secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. Lalu selanjutnya peneliti Sari dan Putra di tahun 2019 dengan judul Analisis Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Stabilitas Finansial Perusahaan. Hasil peneliti terdahulu menunjukkan likuiditas berperan dalam memastikan stabilitas finansial jangka pendek. Selanjutnya peneliti Santoso tahun 2021 dengan judul Hubungan Antara Likuiditas, Profitabilitas, dan Kinerja Industri pada Perusahaan Tekstil di Indonesia. Hasil peneliti terdahulu ini menunjukkan kinerja industri tekstil sangat dipengaruhi oleh profitabilitas perusahaan. Kerangka berpikir dalam penelitian ini. Jadi likuiditas dan profitabilitas sangat mempengaruhi kondisi industri di PT Falmaco Nonoven Industri Tbk. Metode penelitian. Jenis penelitian ini kuantitatif, sumber data penelitian ini sekunder. Populasi penelitian ini data perusahaan manufaktur PT Falmaco Nonoven Industri Tbk. Sampel penelitian ini perusahaan manufaktur PT Falmaco Nonoven Industri Tbk tahun 2014 sampai dengan 2023. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data aplikasi statistik Product Service Solution atau SPSS. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu data statistik deskriptif. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.